Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam pelajaran sosiologi, yaitu masih membahas mengenai struktur sosial. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri struktur sosial. Ciri struktur sosial yang pertama, bahwa struktur sosial ini memiliki dimensi vertikal dan horizontal. Artinya dalam suatu struktur ada dimensi vertikal, artinya ada kita, orang yang di atas kita derajatnya, orang yang di bawah kita derajatnya. Contoh, saya yang di atas saya adalah kepala sekolah, yang di bawah saya adalah kalian sebagai siswa. Kemudian memiliki dimensi horizontal, artinya juga struktur sosial itu mengandung unsur-unsur orang-orang yang sederajat dengan kita. Contoh, kamu dengan teman kamu, atau saya sebagai guru sosiologi dengan Pak Siensus sebagai guru kimia. Itu adalah dimensi horizontal. Ciri yang kedua, bahwa struktur sosial itu bersifat dinamis, selalu berkembang dan bisa berubah. Artinya bahwa struktur sosial itu tidak tetap dalam suatu keadaan. Contoh, waktu kelas 11, maka guru sosiologinya adalah saya. Kemudian nanti pada kelas 12, maka guru sosiologinya adalah Bu Wiwit. Atau kemarin kepala sekolahnya adalah Pak Ridwan, sekarang kepala sekolahnya adalah Pak Jalil. Ciri yang ketiga, bahwa struktur sosial itu menjadi landasan sebuah proses sosial suatu masyarakat. Menjadi landasan. Proses sosial itu apa? Proses sosial itu adalah rangkaian interaksi antar individu untuk menuju suatu tujuan bersama. Contoh, proses pernikahan dari mulai melamar, kemudian khitbah, kemudian resepsi, dan seterusnya. Nah, semua proses sosial itu akan ditentukan oleh struktur. Contohnya, siapa yang harus menjadi wali? Tentu saja ayah kamu. Siapa yang menjadi saksi? Tentu saja adalah orang yang kamu hormati. Dan siapa pula yang menikahkan? Tentunya dari KUA. Nah, itu struktur sosial menjadi landasan sebuah perilaku. Kemudian ciri selanjutnya, bahwa struktur sosial itu meliputi seluruh hubungan sosial antara individu pada saat-saat tertentu. Meliputi seluruh hubungan sosial. Contoh, struktur sosialnya adalah saya guru, Anda sebagai siswa. Maka ketika struktur sosial itu ada, maka apapun atau dimanapun dan dengan cara apapun kita berhubungan, maka akan ditentukan oleh struktur tersebut. Anda akan berkata, atau kalau ketemu, Anda lah yang akan lebih dulu mengucapkan salam kepada saya. Dan kalau Anda bicara, Anda akan menggunakan bahasa yang pantas, dan seterusnya. Kemudian ciri struktur sosial selanjutnya, bahwa struktur sosial itu mengacu kepada interaksi sosial yang penting yang memberikan bentuk pada masyarakat. Struktur sosial itu akan mengacu kepada interaksi yang penting. Contoh, interaksi yang penting itu hubungan kamu dengan orang tua. Kamu memeluk mama, kamu mencium tangan papa, kamu mengucapkan salam, kamu menyayangi dan cium pipi dari adik kamu, maka dari struktur sosial tersebut akan terbentuk, yaitu keluarga yang harmonis. Kemudian ciri struktur sosial yang selanjutnya, bahwa struktur sosial itu adalah bersifat statis dan memiliki kerangka yang dapat menciptakan suatu tatanan. Statis itu artinya bahwa struktur sosial itu tidak terpengaruh oleh proses sosial yang bersifat sesaat. Contoh, biasanya ayah dan ibu, misalkan ayah, ibu, dan kamu. Biasanya setiap pagi sebelum sekolah, kamu mencium pipi mama dan mencium tangan papa. Tapi karena sekarang sedang marah kepada mama, kamu tidak mencium pipi mama dan langsung kamu ngeloyor pergi ke sekolah. Nah, itu adalah proses sosial yang sementara.
marah sementara. Tapi apakah struktur sosialnya berubah? Karena kamu marah, apakah dia tidak lagi menjadi ibu kamu? Tetap secara struktural dia tetap ibu kamu, meskipun kamu tidak memeluknya seperti biasa, tidak menciumnya seperti biasa. Oke, selanjutnya itulah barangkali penjelasan singkat saya mengenai ciri-ciri dari struktur sosial. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ajukan melalui grup. Dan setelah memahami materi ini, silakan Anda kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.